kami harapkan ada peningkatan. Ada peningkatan itu kalau saya tadi dengar dari Pak Kadis lingkungan hidup, makanya nggak ada umbul-umbul, nggak ada apa. Sudah, itu terlalu. Sahabat Radio Suara K26 Olean. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian lingkungan hidup beberapa desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sudah mengantongi 3 desa yang terverifikasi melalui program Desa Berseri tahun 2022 tim dari Provinsi Jawa Timur. Hasil verifikasi beberapa desa di Kabupaten Situbondo, Desa Olian, tak terkecuali Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo masuk dalam kategori dalam program Desa Berseri se-Jawa Timur. Tim peneliti DLH Provinsi Jatim terjun langsung ke Desa Olean untuk mengetahui dari segala aspek lingkungan yang ada di Desa Olean. Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022. Selain itu, tim DLH Provinsi juga melakukan pembinaan yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari perangkat desa, tim penggerak PKK, dan kader lingkungan desa atau Pogdarwis. Bibit lagi polybagnya kurang gede ya, panjenengan panennya. Karungnya beras itu lho Pak, yang 25 kiloan. Jenis sabun biasanya diapakan? Biasanya kita ada ini aeratornya untuk apa? Sedikit Agar nah kan dia disapa. Kan, iya, nutrisinya kan belumnya hanya dibiarkan saja ada perubahan Mbak. Itu ya Pak ya. Iya ada perubahan. Saya juga pemain hidroponik tapi nggak usah dikasih pompa kan dia udah bisa. Bisa. Nutrisinya ada. Materi pembinaan disampaikan oleh narasumber yaitu Wahyu Triwahyu Nugroho selaku peneliti dari DLH Provinsi Jawa Timur. Dan sampai sudah mau memberikan salah satu penghargaan berseri. Tolong pilah sampah dari titik gang sini, dari ujung sampai ke sini tolong diperhatikan. Siap. Pilah sampah. Sampai kan pengen dari kampung wisata. Iya. Warganya dipahamkan tentang pengembangan hidroponik, bagaimana merawatnya, nutrisinya berapa kali, terus kita yang perlu diperhatikan apa ya. Ojo nanggung oleh berbuat sesuatunya, langsung kelola semua. Bisa. Ya, harus bisa. Bisa. Tim DLH mengunjungi beberapa kampung dusun dilanjutkan ke wisata KK26 Desa Olean. Dalam forum yang dilakukan tim DLH Jatim di Aula KK26 menjelaskan mengenai upaya konservasi sumber daya, SDM, SDA yang ada di Desa Olean serta menyampaikan materi tentang peran dunia usaha dalam mendukung program Desa Berseri. Program desa atau kelurahan berseri dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa atau kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan asri. Dalam forum yang dilakukan tim DLH Jatim di Aula KK26 menjelaskan mengenai upaya konservasi sumber daya. Program desa atau kelurahan berseri dilaksanakan secara berjenjang, yaitu berseri tingkat rintisan yang dibina dan diseleksi oleh Provinsi Jawa Timur dengan penilaian pada berseri tingkat pratama penilaian 2 RW dan berseri tingkat madya minimal telah mengelola 3 RW, untuk berseri tingkat mandiri minimal mengelola 4 RW atau semua RW apabila hanya ada 4 RW. Talang yang itu, Pak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh pihak DLH Jatim menyatakan bahwa Desa Olean kaya dengan potensi untuk ditingkatkan untuk berseri tingkat madya dan pada tahun 2022 dan nantinya ke tingkat diusulkan berseri tingkat mandiri. Pada saat ini Desa Olean dan 2 desa lainnya yakni Desa Besuki dan Desa Parante Kabupaten Situbondo dinyatakan oleh tim dari Provinsi Jawa Timur lolos administrasi. Luar biasa. Dan di kampung ini Situbondo Pak kampungnya. Ya, saya dari tadi itu mulai saya baca dari awal sampai ini orangnya di sini baik-baik. Tahu orang Jawa bilang. Bulean, Pak. Saya dari Tulungagung. Olean, tapi bukan berarti Olean itu aweh. suka Aweh. baik hati tuh, awean, suka ngasih, suka Di sini ditancepin keo. Tadi kebetulan Surabaya langsung Kak, jadi di sini memang benar-benar tadi jago dari Pak Lurah.
Tim DLH Provinsi berharap kekayaan sumber daya alamnya yang ada di Desa Olean ini bisa dimanfaatkan sehingga nantinya menjadi terobosan ke depan. Karena Desa Olean kaya dengan lingkungan sehat seperti lahan pertanian dan lahan pemanfaatan di setiap dusun. Salah satu contoh, tanaman hidroponik dan masih banyak yang lainnya. Seperti saya salut, saya baru dapat WA dari Bang Seo, Sumenep, kemarin kami pembinaan di sana. Mereka belum ada bank sampah. Paparkan tadi adalah di sini kampung Rosella. Jadi paling tidak semua pinggir-pinggir itu ditanami Rosella. Rosella sangat mahal kalau dijual dan minuman. Apa yang sudah kami verifikasi sesuai dengan dokumen yang dikirim oleh desa Olean, kurang lebih sebagian sudah tersampaikan ya. Tetap tapi apapun itu tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak sederhana, Mas. Jadi harus total ya. Jadi mengelola tidak hanya menampilkan tematiknya dari kampung unggulan yang apa tadi yang disampaikan di RW 4, yaitu unggulannya adalah H2O, kampung hidroponik yang disampaikan tadi luar biasa. Saya mengapresiasi itu. Tapi apapun itu untuk butuh sehat, untuk butuh lingkungan yang menjadi lingkungan kesejahteraan masyarakat perlu ada peningkatan lain ya. Jadi saya butuh ada kelola lingkungannya, Mas. Ya, tidak hanya unggulannya pun perlu ada sosialisasi. Karena kita mau mengarah ke kampung terkait dengan wisata ya, kampung wisata. Ya ini perlu adanya suatu pembelajaran juga, edukasi ke masyarakat sekitar. Harapannya apa? Setiap kali orang berkunjung, mereka harus bisa menyampaikan terkait dengan H2O-nya, kampung hijaunya yang menjadi unggulan ya. Saya belum nampak itu bagaimana pemodelannya dia menyampaikan ya. Kemudian bagaimana dia membuat untuk konsumsi untuk memberikan nutrisinya ya. Ini saya belum menangkap bahwasanya ini untuk disosialisasikan ke warga. Ya ini segera harus dibenahi juga ini satu itu. Kemudian kebetulan program berseni ini tidak hanya fokus ke sana. Jadi ada 5 poin yang harus dipatuhi ya. Dari sisi kelembagaannya ya. Kemudian dari sisi terkait persampahannya ya. Ini persampahan juga saya belum menangkap komitmen warga untuk pilah sampah ya, bagaimana ngolah organiknya, bagaimana sampahan organiknya, bagaimana ini belum nampak di sini. Kemudian ketiga kita terkait ruang terbuka hijau RTH-nya, RTH ini cukup bagus ya. Cuma perlu adanya suatu sama halnya tadi memunculkan suatu produk-produk yang nantinya bisa menjadi ciri khas dari desa. Desa apa tadi, Mas? Olean ya, Desa Olean. Jadi Desa Olean ini harus punya khas. Tadi kan ada minuman-minum yang disajikan tadi ya, Rosella ya, mungkin ada lagi. Itu kemungkinan sebenarnya banyak sekali yang menjadi polo hijau yang di sini sudah dikemas menjadi satu unggulan sebenarnya. Tapi saya belum melihat itu. Kenapa? Untuk tahapan verifikasi lomba tersendiri seperti apa? Verifikasi pada intinya saya sudah terhibur ya dengan adanya kampung tematik tadi unggulan H2O dengan komitmen warga ini. Tadi seperti saya bilang kembali lagi, tinggal menyampaikan kalau memang itu dikonsep sebagai salah satu destinasi wisata, itu memang harus total, Mas. Jadi bikin nyaman di lingkungan yang ada menjadi objek itu. Mulai lingkungannya, pilah sampahnya, ya kan? Kalau itu sudah dikelola dengan baik, ya saya yakin deh, siapapun yang datang akan menjadi salah satu, pasti akan istilahnya memberikan apresiasi luar biasa. Dan ini, ya Pak. Gimana lagi, Mas? Hal program ini implementasinya kalau boleh tahu apa sih, Pak? Implementasi dari program ini? Program ini inginnya kita menciptakan arahnya nanti sebenarnya ke program, Mas. Program itu program nasional di tingkat kementerian ya. Jadi pinginnya kita mengurangi mitigasi, adaptasi mitigasi ya. Dari banyaknya ada pengaruh di pemanasan global gas rumah kaca ini ya. Dengan banyaknya kita gerakan penghijauan, dengan kita itu akan sedikit banyak mengurangi itu. Terus mengurangi terkait dengan masalah pencemar, sumber pencemar emisi ya, gas karbon itu ya. Terus kemudian metana yang ditimbulkan dari sampah-sampah yang tidak dikelola tadi, yang dari masyarakat tadi kan nggak dikelola, cuma ditimbun, diuruk gitu aja. Padahal itu nanti menimbulkan
gas metana tadi. Nanti efeknya dia apa? Air lindinya itu mengalir ke air ya, ke sumur-sumur kampung ini, akhirnya apa? Menjadi tercemar. Tuh. Di Kabupaten Situbondo sendiri ada berapa desa yang ikut serta, Pak? Kebetulan kita untuk saat ini 3 Mas, 3 desa. Di mana saja itu, Pak? Tadi apa aja ya, saya nggak lupa ya. Satu di desa Perante, kemudian desa ini di desa mana itu? Olean. Terus satunya apa Mas? Besuki. Ya. Nah, Parante, Olean dan Besuki. Yang ya itu mungkin aja. harapan terakhir, Pak. Harapan terakhir saya ingin masyarakat ini bisa memanfaatkan kelola lingkungan untuk kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan ya. Jadi program itu sebenarnya hanya bagaimana mengajak masyarakat itu hidup sehat ya, untuk mengajak bagaimana kelola lingkungan yang baik, yang nantinya menjadi salah satu apa ya, memberikan suatu kenyamanan buat warga, terutama di Olean ini. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Wahyu, Tri Wahyu Nugroho. Iya, selaku Pak. Di sini banyak, Pak. Cingdul telur. Mas Herod. Jadi saya sangat mengapresiasi terhadap Desa Olean karena dari 17 kecamatan ini ada 3 kecamatan yang dijadikan lokasi untuk mengikuti lomba berseri atau desa berseri tingkat provinsi, bersih, sehat, lestari, dan alhamdulillah kita Olean masuk. Dan berdasarkan kami mengikuti rombongan tim juri tadi itu, ya, harapan kita saya yakin sama, mudah-mudahan kita menjadi juara. Ini nampak sekali sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh tim juri, bahwa di sini unik dan lengkap ya, dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang sudah dikunjungi. Dan di sini yang menonjol mungkin dari sisi partisipasi masyarakatnya. Ya, terima kasih. Bahwa di setiap program, setiap kegiatan tidak akan bisa sukses, tidak bisa terlaksana tanpa ada dukungan dan support dari Pak Camat. Sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pak Camat Situbondo. Dukungannya sangat luar biasa, sehingga kami harus bisa membuktikan bahwa yang didukung oleh Pak Camat ini tidak salah dukungan. Harapan kami mudah-mudahan Desa Olean ini tidak hanya menjadi juara, tapi menjadi desa yang terbaik. Dan menjadi desa Olean unggul. Olean nemu bayi. Iya ongku. Dari Situbondo, Edo melaporkan.